Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya Tasma Ani Kurniawati, CGP Angkatan 10 kelas 278B Kabupaten Lumajang akan melaksanakan aksi nyata, yaitu diseminasi budaya positif dari modul 1.4. Nah, untuk selanjutnya, next. Nah, siang hari ini saya akan melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif yang ada di sekolah kita. Selanjutnya, Bu. Sebelum kita mulai, kita harus mengingat, yaitu belum, Bu, diulangi lagi. Harus mengingat tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, Bu. Nah, ini kita sebelum dimulai kita akan melakukan games. Saya minta untuk berpasangan di sini karena ada 4 ibu-ibu cantik. Ya, silahkan berpasangan dan tentukan 1 orang ke saya. Jadi gamesnya yang pertama, peraturannya adalah carilah pasangan teman. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan sesuatu kepada salah satu teman. Kemudian teman yang lain akan berusaha untuk mencari tahu apa yang saya berikan dalam waktu 1 menit. Jadi dalam waktu 1 menit teman yang lain harus menebak apa yang dibawa atau diberikan oleh teman yang ke saya. Silahkan ditunjuk kelompok dari Bu Dian dan Bu Nuzul, kemudian Bu Gista dan Bu Ila, siapa yang maju ke saya? Ya, silakan. Bu Dian dan Bu Ila. Saya off dulu ya. Untuk Bu Gista sama Bu Nuzul balik kanan. Tidak boleh mengintip. Permainannya coba cari tahu. Jadi cari tahu apa yang sudah saya berikan kepada Bu Dian dan Bu Ilah. Nah, tugasnya Bu Dian dan Bu Ilah menjaganya. Silakan kembali ke tempat. Bu Dista dan Bu Nujul, silakan balik kanan lagi. Nah, Bu Ila dan Bu Dian sudah saya berikan sesuatu di genggaman tangannya. Apakah itu tugas sampean mencari tahu bagaimana caranya Bu Dian dan Bu Ila membuka tangannya dan membuka rahasianya. Sedangkan Bu Ila dan Bu Dian tugasnya menjaga agar yang telah saya berikan tidak sampai terbuka. Ya, caranya sampean bagaimana caranya? Entah itu dengan merayu, memaksa, bagaimana? Silahkan. Permainannya dimulai dari sekarang. Entah itu dirayu 1 menit. Buka dong. Dipaksa boleh, dirayu boleh. Jadi silahkan, ayo, dipaksa boleh, dirayu boleh. Silahkan sekuat.
Masing-masing punya prinsip kan? Nah, Bu Ila punya prinsip memegang rahasia, Bu Gista punya prinsip untuk bagaimana caranya mengeluarkan rahasia itu. 30 detik lagi. Ayo, bagaimana caranya? Waduh, Viro. 20 detik lagi. Ayo dong, silakan dengan rayuan mautnya dikeluarkan. Tidak mau menjanji-janjikan ya? Ini kan tahun politik ya? Tidak mau ya? Wah, ini Viro orangnya. Ayo silakan. Bisa nonton. Berapa? Ya, 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dah, ternyata Bu Lucy dan Bu Gista tidak berhasil merayu Bu Ila dan Bu Dian. Dan Bu Dian dan Bu Ila minta tolong dibuka apakah isinya. Nah, alhamdulillah tidak ada ya. Selanjutnya terima kasih atas permainannya, terima kasih untuk kita semua. Selanjutnya Bu. Nah, sekarang kita akan belajar bersama, sharing ya. Saya akan memberikan sedikit pengetahuan saya tentang budaya positif. Budaya positif itu terdiri dari yang pertama disiplin positif, motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, yang keenam segitiga restitusi, yang kelima posisi kontrol, dan yang keempat kebutuhan dasar manusia. Mungkin dari budaya-budaya positif ini ibu-ibu pernah dengar salah satunya? Mungkin tentang apa? Mungkin pernah dengar tentang keyakinan kelas? Ya, kesepakatan kelas, keyakinan kelas ya. Kemudian disiplin positif juga pernah dengar ya. Kemudian, nah sekarang kita akan belajar bersama mencoba menggali apa itu budaya positif beserta poin-poin yang ada di dalamnya. Selanjutnya, Bu. Habis game masih ngantuk ya Bu ya? Ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Pengertiannya, disiplin positif adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu pengertian disiplin positif ya. Kemudian disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dengan murid yang bertujuan membuat murid terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Jadi kesepakatan. Kemudian yang terakhir, disiplin positif itu bisa membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, imbalan, pujian maupun hukuman. Jadi kata-kata disiplin kita sebelumnya mungkin mengetahui bahwa disiplin itu identik dengan paksaan dan hukuman. Nah, kita akan mencari tahu lebih lanjut lagi. Kita sudah tahu pertama bahwa disiplin positif itu menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Jadi bukan karena paksaan, imbalan, pujian ataupun hukuman. Selanjutnya, Bu. Ya, ini ya rangkumannya. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Sedangkan dalam budaya kita yang selama ini saya ketahui makna dari disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan
pertemanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kita mungkin jenengan, saya juga memahami bahwa disiplin itu cenderung pada ketidaknyamanan, ada hukuman, ada paksaan, dan ada hadiah di baliknya. Sebenarnya itu tidak, ya. Selanjutnya, nah ini ya, untuk disiplin positif itu kita belajarnya, pengetahuannya dari teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Jadi disiplin positif itu yang pertama terkait dengan Anda, kita harus yakin, keyakinan kita bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti yang tadi permainan tadi, Bumila dan Budian, saya berikan sesuatu yang bisa mengontrol diri Anda sendiri adalah Anda sendiri. Tapi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti Bugista dan Bu Nujul, tidak bisa kita mengontrol orang lain. Pun demikian dengan anak didik kita. Kemudian selanjutnya yang perlu kita pahami bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita pasti punya tujuan kenapa kita melakukan itu dan apa yang ingin kita capai. Selanjutnya, model berpikir menang-menang. Jadi semuanya harus saling menguntungkan. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti kita akan belajar 5 posisi kontrol, teori motivasi, segitiga restitusi. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Seperti tadi permainan tadi, bahwa setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda. Menuju Bugista tentunya punya pandangan yang berbeda. Kemudian berbeda lagi dengan Budian dan juga Bu Ila. Selanjutnya, nanti kita juga akan mempelajari tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian kita juga harus perlu mengetahui bahwa ada nilai-nilai kebajikan. Apa itu kebajikan? Apa itu nilai kebajikan? Jadi nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi seperti tadi, monggo Pak. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu pendapat dari Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya, jadi motivasi dalam dirinya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu adalah pendapat dari Diane Gerson tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal juga sebagai profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Tentu Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, 3 bernalar kritis, 4 berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam kreatif. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Tentunya kita semua sebagai Bapak Ibu guru menginginkan semua anak didik kita memiliki profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Bu, nah ini tentang nilai kebajikan. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah melaksanakan nilai-nilai kebajikan itu kepada anak didik kita. Tapi kadang kita mungkin salah persepsi dan juga perkataannya atau ucapannya yang kita masih belum begitu paham. Saya juga begitu karena saya juga masih belajar. Contohnya misalnya pembukaan ya. Kemarin saya perhatikan, nah, nilai kebajikannya kita sisipkan, rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, tanpa kita sadari kita mengucapkan kalimat seperti itu, kita mengajarkan anak didik kita tentang nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu harus setiap hari kita tanamkan kepada anak-anak biar mereka setiap hari
semakin terdorong untuk melakukan kebajikan. Kemudian berikutnya bisa dengan kalimat, saya menghargai kepedulianmu saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Tentunya di kelas-kelas Bapak Ibu pastinya ada kerjasama kolaborasi antar anak-anak dalam bentuk kelompok, kerjasama kelompok. Kemudian untuk memberikan nilai, menanamkan nilai kebajikan bisa dengan kalimat, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, tanpa kita sadari, tentu pasti dipraktekkan oleh Bapak Ibu, cuman mungkin tinggal menambahi sedikit, ya. Nah, ini seperti tadi ya, seperti tadi permainan membuka tangan tadi. Apa sih yang sesungguhnya memiliki kontrol? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu adalah stimulus pendapat dari kita. Padahal kontrolnya seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena setiap orang pasti mempunyai pandangan yang berbeda tentang dunia. Selanjutnya, ketika stimulus, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Seperti tadi genggaman tangan, ketika kita dirayu, dibujuk, bagaimana dengan halus dirayu. Tapi ketika kita tidak ingin membuka tangan, maka itu kontrol ada di tangan kita semua, di tangan panjenengan. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah, di teori kontrol atau pilihan, kita harus berpikir dalam model berpikirnya harus menang-menang. Jadi semuanya tidak ada yang menang, yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Selanjutnya, Bu. Nah, ini ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Nah, sudah dipelajari di modul 1.4. Itu ada 3 motivasinya perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Itu kalimatnya, anak-anak biasanya berpikir begini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi misalnya membuang sampah sembarangan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, tentu dia akan berpikir bahwa akan ada hukuman, akan ada ketidaknyamanan jika tidak melakukannya. Selanjutnya motivasi berikutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kalimatnya biasanya berpikirnya anak-anak seperti ini, atau kita berpikirnya seperti ini. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa yang kita dapatkan kalau saya melakukannya? Nah, itu adalah motivasi eksternal. Jadi hukuman dan juga imbalan itu adalah motivasi eksternal yang bisa saja itu luntur kalau tidak ada imbalan, kalau tidak ada hukuman, saya tidak apa-apa tidak melaksanakannya. Nah, itu. Nah, untuk disiplin positif itu berusaha, tujuan dari disiplin positif yaitu menumbuhkan motivasi internal, yaitu menghargai diri sendiri. Jadi kalimatnya nanti karena tumbuh kesadaran dari diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu jika kita sudah bisa atau anak-anak sudah bisa menerapkan kalimat seperti itu, berarti dirinya sudah mempunyai kesadaran, mempunyai dorongan dari dalam diri bahwa oh ternyata saya itu untuk diri saya sendiri. Ketika saya berhasil memahami pemahaman pembelajaran ini, itu bukan untuk hukuman atau bukan untuk imbalan, tapi untuk dirinya sendiri, biar saya mempunyai ilmu. Nah, ini kita juga harus paham tentang kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat atau buat memerintah diri sendiri. Itu adalah pendapat Ki Hajar Dewantara pada buku Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka cetakan kelima tahun 2013 halaman 448. Nah, tadi budaya positif berikutnya yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Jadi keyakinan kelas itu dilaksanakan di dalam kelas.
tapi nanti imbasnya akan bisa keluar kelas, karena tadi kalau keyakinan itu menumbuhkan kesadaran intrinsik dari anak-anak. Selanjutnya, siapa yang membuat keyakinan kelas? Tentunya semua warga kelas. Bagaimana caranya membuat keyakinan kelas? Tentunya dengan kegiatan curah pendapat. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, sekarang beda dengan peraturan ya. Kalau peraturan itu pasti ada hukuman, pasti ada paksaan. Kalimatnya kan seperti itu, kalau intonasinya maksudnya artinya. Tapi kalau keyakinan itu karena dengan kegiatan curah pendapat, maka semua warga kelas itu merasa tujuannya, merasa memiliki keyakinan itu, membuat. Jadi diharapkan itu bisa mengetuk faktor intrinsiknya tadi dari anak-anak. Tujuan yang pertama dari keyakinan kelas yaitu, ya itu tadi yang sudah saya sebutkan, mendukung motivasi intrinsik. Kemudian tujuan yang kedua, murid lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan karena ada merasa memiliki. Jadi Bapak Ibu bisa mempraktekkannya nanti di awal tahun pembelajaran. Membuat keyakinan kelas itu bukan pendapat Bapak Ibu sendiri, tapi dari pendapat anak-anak. Anak-anak ini kelasnya seperti apa? Tentunya dengan memahami tadi nilai-nilai kebajikan, bertanggung jawab, keteladanan, seperti itu tadi ya. Kemudian tujuan yang ketiga dari keyakinan kelas adalah murid paham akan nilai-nilai kebajikan di balik peraturan dan mereka memahami tujuan mulianya. Jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita perkenalkan dulu apa itu nilai kebajikan universal, biar mereka paham kenapa harus memiliki nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi tujuannya seperti itu. Selanjutnya, Bu. Nah, ini ya, kita akan mencoba belajar bersama, sharing. Selalu peraturan, ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Jadi ketika nanti kita akan membuat keyakinan kelas, kita akan mengetahui perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan, contoh peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau dirubah menjadi kalimat keyakinan kelas, Bu, minta tolong untuk ditutup dulu karena ada yang menutup, keluar dulu, escape dari tampilan, keluar lagi di Bu? Iya, di Canva. Ya, ya itu materi diseminasi masih sama. Ini saja jadi keluar ditutup. Iya. Nah, di halaman tutup dulu. Permisi ya. Ini ya. Kelihatan ya walaupun kecil ya Pak, Bu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas yang cocok, bertanggung jawab, keteladanan, kejujuran, atau apa Bu? Kira-kira Bapak Ibu mungkin ada pendapat? Bertanggung jawab. Kita lihat, dihapus saja Bu, delete bisa. Ya, tanggung jawab. Jadi beda ini ya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ketika mereka bercurah pendapat, oh saya ingin saling menyayangi, misalnya apa gitu ya. Terus rapi, buku-buku dikembalikan ke tempatnya. Nah, itu berarti kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab sesuai dari nilai-nilai kebajikan universal tadi. Selanjutnya, dilarang, kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain. Nah, dengan kata-kata dilarang kan pasti ada konsep hukuman atau hadiah misalnya ya, kalau peraturan kata kalimatnya seperti itu. Tapi di keyakinan kelas, kira-kira kalau dilarang mengganggu orang lain, itu keyakinan kelasnya apa tuh? Menghormati orang lain, kedisiplinan,
Disiplin, kita coba dihapus saja Bu. Tirainya dibuka. Menghormati orang lain. Jadi keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Kemudian peraturannya hadir di kelas 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya disiplin, kita hapus, kita buka tirainya Bu. Menghormati orang lain dan juga berkomitmen. Berarti kita berkomitmen atas apa yang disepakati. Jadi kan ya itu bedanya keyakinan dan peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas nanti bisa dikembangkan menjadi keyakinan sekolah. Tapi perbedaan kalimatnya seperti itu. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, kira-kira apa keyakinan kelasnya Bu, Pak? Menghormati orang lain dan keselamatan, menghormati orang lain. Ternyata nilainya adalah nilai kebajikannya keselamatan dan menghormati orang lain, atau keyakinannya keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, itu di kelas kita tidak mungkin ya SD, tapi kelas tinggi mungkin SMP SMA itu bisa berbahaya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa Bu? Langsung saja sudah. Kesehatan. Ya, itu keyakinan kelasnya. Kemudian bergantian atau menunggu orang lain. Bergantian atau menunggu orang lain, keyakinan kelasnya bersabar. Ya, dibuka tirainya dari belakang. Kemudian dan juga menghormati orang lain. Kemudian kalau menggunakan masker karena kita sesudah pandemi adalah kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu keselamatan dan keamanan. Jadi itu bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Selanjutnya Bu. Nah, sekarang kita akan berikutnya, disiplin positif berikutnya, materi disiplin positif berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian penguasaan, ya, sah, kemudian kurang, ya, penguasaan, rasa kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, ya, kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Kita akan bahas satu persatu tentang kebutuhan dasar manusia itu tadi, yang ada 5 tadi, kebutuhan dasar manusia. Karena ini hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan peserta didik kita. Ketika peserta didik kita melakukan pelanggaran, tentunya pelanggaran keyakinan kelas, tentunya itu ada sebabnya. Seperti tadi, manusia melakukan sesuatu itu karena ada tujuannya. Nah, sebabnya apa? Sebabnya salah satunya adalah ada kebutuhan dasar mereka yang belum bisa kita penuhi. Kalau di sekolah, silakan berikutnya. Nah, untuk bertahan hidup, kebutuhan dasar bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi bertahan hidup itu paling pokok pertama berhubungan dengan kesehatan. Kemudian penguasaan, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar ini kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka yang suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mungkin Bapak Ibu pernah dan pasti punya murid seperti ini yang kepinginnya tampil, berarti dia mempunyai kebutuhan dasar penguasaan yang kuat, ya. Itu selanjutnya Bu, next. Nah, ini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Apa itu? Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan yang akan berhubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi dia ingin menjadi bagian dari suatu kelompok. Selanjutnya Bu, kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, ini sangat dibutuhkan sekali pada anak-anak di siswa sekolah dasar,
Anak-anak dengan kebutuhan dasar ini kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Jadi kalau anak-anak sudah konsentrasi senang ini, pasti mereka akan senang melakukannya. Monggo Pak, boleh? Monggo Pak dilanjut. Monggo, betul apa potong bikin kabur Pak. Kemudian kebebasan, kebutuhan kebebasan. Apa itu kebutuhan kebebasan? Kebutuhan yang untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi kebutuhan untuk kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka tidak perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik bagian dari suatu kelompok. Jadi anak-anak dengan kebutuhan dasar manusia seperti ini biasanya dia ingin menjadi dirinya sendiri. Saya ingin seperti ini. Mungkin ketemu ya, Pak, saya mengerjakan soal matematika, saya nemu ya Pak, cara seperti ini caranya juga benar Pak. Ya, itu adalah kebutuhan mereka untuk kebebasan. Ya ini ya kesimpulannya, terdapat 5 kebutuhan dasar manusia dan hal ini juga dibutuhkan oleh murid kita. 5 kebutuhan dasar tersebut adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan dasar memiliki kesenangan serta kebebasan. Jika murid kita melakukan pelanggaran keyakinan kelas, tentunya karena ada kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Karena itu, ketika membuat keyakinan, kita harus melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat agar tercipta motivasi intrinsik. Murid paham akan nilai-nilai kebajikan di balik peraturan dan mereka memahami tujuan mulianya. Nah, itulah tujuannya. Jadi sebelum membuat keyakinan kelas, kita harus tahu dulu pengetahuan kita tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, ini contoh kasus, ya. Ini ada kasus yang pertama. Aku bosen, masa belajarnya gitu-gitu aja, dengerin buku aja. Kadang sering ya ada kalimat seperti itu dari anak-anak, terutama kelas bawah. Nah, itu kira-kira kebutuhan apa yang mereka ingin penuhi? Kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, atau penguasaan? Kesenangan? Apakah itu senang? Yang tepat adalah kebutuhan tentang kebebasan. Karena ada kata-kata aku bosan. Kita harus ingat bahwa kebutuhan dasar kebebasan itu menuntut anak-anak untuk kemandirian. Dia ingin menjadi dirinya sendiri. Jadi itu adalah kebutuhan kebebasan dia yang ingin dia penuhi. Kemudian kalau contoh yang berikutnya adalah aku merasa bangga dan keren. Aku ini keren loh Bu, aku ini cantik. Kadang begitu ya anak-anak ya, Bu, aku ini cantik ya Bu, pintar, salah wis pintar, cantik bisa. Nah, itu kira-kira kebutuhan apa? Mereka butuh diapakan? Sehingga kita bisa memperlakukan mereka. Oh, ternyata anak ini butuh ini, jadi kita harus memenuhinya, minimal begitu ya. Aku merasa bangga dan keren. Kira-kira mereka butuh apa ini? Cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, atau penguasaan? Pinter Bu Gista. Penguasaan Pak Yudi juga tepat. Penguasaan. Kenapa penguasaan? Itu jati diri. Dia ingin diakui. Kalau penguasaan dia ingin diakui. Nah itu contoh kasusnya ya. Kemudian contoh kasus berikutnya. Nah ini agak panjang ceritanya ya. Ihsan, siswa kelas 5 SD. Ia anak yang pendiam dan pemalu. Selama jam istirahat, ia lebih banyak membaca buku di perpustakaan atau berdiam diri di kelas. Hari itu adalah hari technical meeting lomba pidato yang juga diikuti oleh sekolah Ihsan. Tiba-tiba ada kabar bahwa Adit yang sudah didaftarkan mengikuti lomba pidato mewakili sekolah sakit demam berdarah dan dirawat di rumah sakit, sehingga tidak bisa menghadiri acara technical meeting lomba pidato hari itu. Kepala sekolah bertanya pada guru-guru, siapa yang sebaiknya menggantikan Adit? Guru-guru sepakat merekomendasikan Ihsan karena kinerjanya bagus di pelajaran bahasa Indonesia dan pengetahuannya yang luas. Ihsan akhirnya menghadiri technical meeting hari itu. Setelah itu ia berlatih pidato bersama anggota tim pidato yang lainnya, Sinta dan Indra. Di bawah bimbingan Pak Frans, guru pelatih pidato, mereka mewakili sekolah dan tim pidato menjadi juara umum.
itu Ihsan berubah menjadi anak yang lebih percaya diri, tidak pemalu dan pendiam lagi. Semua murid dan guru mengenalnya sebagai Ihsan si juara pidato. Pada jam istirahat ia banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Ia juga semakin rajin berlatih dan mengikuti berbagai lomba pidato. Ia juga bersemangat melatih juniornya pidato. Kira-kira kebutuhan dasar mana yang terpenuhi pada Ihsan sehingga membuatnya berubah? Jelaskan. Kadang kita juga bertemu murid-murid seperti ini, anaknya dia, tapi tiba-tiba ketika ada sesuatu hal dia dipaksa untuk maju dan akhirnya bisa malah lebih baik. Nah, itu kira-kira kebutuhan apa yang sudah kita penuhi ketika kita memberi kesempatan dia untuk tampil? Ada yang bisa menjawab mungkin? Menjawab kira-kira? Penguasaan? Kenapa Bu kira-kira? Kenapa penguasaan? Karena awalnya Ihsan itu menurut saya nih ya Bu ya. Karena awalnya Ihsan itu kan pemalu ya. Terus akhirnya setelah menang lomba, tiba-tiba Ihsan itu menjadi percaya diri dan suka menggerakkan teman-temannya juga. Mungkin itu alasan saya. Terima kasih Udian. Jawabannya Udian adalah penguasaan. Karena alasannya karena awalnya pemalu, setelah ikut lomba berubahnya bukan jadi Power Rangers ya, tapi jadi anak yang lebih baik karena diberi kesempatan dan itu sudah dipenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut Udian, kebutuhan dasar yang sudah dipenuhi adalah kebutuhan dasar atas penguasaan. Setuju atau ada pendapat yang lain? Setuju. Kita coba lihat jawabannya, pendapatnya. Nah, kebutuhan yang terpenuhi pada Ihsan adalah kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Iya, tepat Bu Dian. Tepuk tangan untuk Bu Dian. Iya, penguasaan. Jadi kebutuhan penguasaannya terpenuhi, makanya dia berubah. Ya, Ihsan yang awalnya pendiam dan pemalu, dia karena rekomendasi guru, maka dia diberikan untuk mengikuti lomba pidato. Ketika Ihsan mencapai sesuatu dan ingin menjadi yang terbaik, maka kebutuhan penguasaan itu terpenuhi. Jadi Ihsan berubah menjadi anak pendiam, pemalu, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini yang terpenuhi yaitu keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi itu penguasaan. Jadi kita harus sadar bahwa tiap anak membutuhkan kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk selanjutnya, dan tadi karena ada peraturan dan juga keyakinan kelas, kira-kira apa perbedaan hukuman dan konsekuensi Bu? Bapak, Ibu, mungkin ada pendapat? Tadi sudah beberapa disampaikan. Apa itu? Tidak apa-apa. Kita kan sharing, kita belajar bersama. Saya belajar dari panjenengan dan jenengan. Saya sedikit memberitahu lah pengetahuan yang saya tahu. Ya, gitu. Monggo. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Kira-kira mungkin ada yang berpendapat? Kalau misalnya, oh iya, silakan Bunda. Kalau menurut saya itu hukuman berasal dari orang lain, kalau konsekuensi itu berasal dari diri sendiri. Terima kasih Bu Ila. Ya, pendapatnya Bu Ila. Kalau perbedaan hukuman, kalau hukuman itu adalah faktornya itu dari eksternal, ngoten nggih. Jadi itu dari orang lain. Kalau konsekuensi itu berasal dari diri sendiri. Ya, berarti kalau tadi dari eksternal, berarti menurut Bu Ila hukuman itu ada paksaan. Ya, mungkin kemungkinan ada paksaan. Kalau konsekuensi kira-kira ada paksaan apa enggak? Kira-kira? Tidak ada paksaan. Kita lihat monggo slide-nya berikutnya. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi ada rasa sakit, mungkin fisik ya, berpengaruh fisik. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi.
Kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, jadi kemungkinan kalau hukuman itu meninggalkan rasa trauma ya. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, jadi mungkin ada rasa tidak nyamannya. Kalau hukuman itu anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan, tak maju. Kalau hukuman bersifat paksaan, kalau konsekuensi bersifat stimulus dan tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi kalau hukuman itu mungkin anak, oh salah kayak gini, yo, ya kadang kan dia berusaha merasa bersalah. Kalau hukuman itu konsep dirinya itu buruk, jadi menganggap bahwa saya salah, saya ini anak nakal, ini mengecap dirinya seperti itu. Kalau konsekuensi konsep dirinya baik. Ya. Kemudian kalau hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, jadi kalau kita hukum terus-menerus, akhirnya pada saat tertentu anak pasti akan berusaha menyembunyikan kesalahan. Tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman marah dan rasa bersalah, ada rasa marah, perasaannya rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Jadi seperti waktu istirahat gitu ya, time out gitu. Jadi itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Nah ini ya, kita akan mencoba belajar lagi tentang tindakan guru, ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Sebentar ya Bu, masih proses. Ini Bu, 28. Hukuman. Kalau mencatat itu hukuman. Mungkin ini agak diledakan kok, disembunyikan halaman. Ya. Terus apa? Halaman 28. Halaman 28. Masih 28 ya. Sabar ya, sebentar ya. Oh tidak. Sebentar. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, karena berhubungan dengan fisik. Oke. Murid diminta untuk pesan 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Kita lihat ya. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi karena mengganti, tidak ada fisik. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya, karena menimbulkan rasa trauma, malu itu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Hukuman apa konsekuensi? Kita buka, coba cendeng. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena kan fisik ya. Kenapa konsekuensi? Karena ini ada pelajaran PJOK. Jadi PJOK kan berhubungan dengan fisik ya, jadi tidak apa-apa, asalkan tentu tidak keterlaluan ya, sewajarnya lah, karena berhubungan dengan olahraga, yaitu 2 kali keliling lapangan basket. Selanjutnya saya percepat. Jangan sebelumnya Bu. Nah ini posisi kontrol. Tentunya kita sebagai guru itu pasti memiliki posisi kontrol. Posisi kontrol apa saja yang perlu kita ketahui? Posisi kontrol itu ada 5, yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu menghindari hukuman, jadi kontrolnya dari luar. Jadi kita sebagai guru harus tahu ini 5 posisi kontrol. Kemudian teman dan pemantau mengharapkan imbalan. Kalau kita bersikap sebagai teman kepada anak-anak, itu pasti anak-anak mengharapkan imbalan pada kita. Kemudian pemantau juga gitu. Jadi ini mengharapkan imbalan, kontrolnya dari luar. Tapi kalau manajer itu menghargai diri sendiri, kontrol dari diri sendiri. Kita akan bahas satu persatu apa itu posisi
penghukum, pembuat orang bersalah. Ya ini. Pada materi posisi kontrol guru berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Desser, dosen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Jadi posisi kontrol ini tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi di rumah juga bisa diterapkan. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selama ini Bapak Ibu memposisikan diri sebagai posisi kontrol yang mana? Nah, kira-kira Bapak Ibu menebak dulu lah. Nanti tidak apa-apa salah, karena kita juga mengevaluasi. Saya juga masih terserang. Kalau dari saya lebih sering posisi kontrol itu penghukum dan pembuat orang merasa bersalah dan juga teman. 3 itu yang sering. Nah, sekarang Bapak Ibu saya minta pendapat satu orang, kira-kira kalau di sekolah lalu ataupun di rumah, ini posisi kontrolnya bisa kita terapkan selain di rumah, selain di sekolah juga bisa diterapkan di rumah dan juga di lingkungan masyarakat. Kira-kira Bapak Ibu lebih sering di sekolah lah, lebih sering menjadi posisi kontrol yang mana? Siapa yang mau berpendapat? Oke. Bu Budian, ya silakan. Kalau saya di sekolah biasanya lebih sering ini penghukum, Bu. Penghukum, kadang juga teman posisi kontrolnya. Kenapa? Kadang tuh anak-anak itu suka tidak disiplin gitu. Kalau kita terlalu halus tuh biasanya tambah ngereken gitu loh, Bu. Ya, itu ya Bu ya. Nah, kita juga harus yang namanya kita belajar bersama. Kita tujuannya tadi belajar budaya positif. Budaya positif itu menumbuhkan kesadaran anak-anak. Jadi kita bukan memaksa atau menghukum. Jadi kita belajar bersama bagaimana menjadi posisi kontrol. Ya, kemudian menjadi posisi kontrol penghukum dan juga tadi teman yang sering ke anak-anak. Kita lihat efeknya ke anak-anak itu bagaimana, biar kita tahu belajar bersama, biar kita bisa memperbaiki diri bersama-sama agar budaya positif ini bisa kita terapkan walaupun sedikit demi sedikit. Yang penting pasti sekolah kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, nah ini 5 posisi kontrol yang ada ini ya. Penghukum itu biasanya yang dilakukan guru menghardik, nunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian kalau perkataannya, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan ya, sambil melotot gitu ya, mendelik ya. Hasilnya tentu murid akan semakin memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Tanpa kita sadari, kalau kita melakukan posisi kontrol penghukum, kita mengajari anak-anak untuk berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ya. Dampaknya pada murid akan mengulangi kesalahan. Nggih napa boten? Nggih. Nah, kemudian jadi identitasnya itu penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu, identitas anak itu menjadi gagal. Kontrol dari luar dan anak akan menghindari hukuman. Ya. Jadi ini buat anak. Nanti kita lanjutkan dengan waktu ya. Ini kemudian kalau identitasnya berhasil, sukses, tapi tetap kontrol dari luar, itu adalah posisi kontrol teman dan pemantau. Jadi dia mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Jadi ternyata kita ketika melakukan posisi kontrol teman kepada anak-anak itu kurang tepat ya Bapak Ibu. Jadi seperti ini, membuatkan alasan untuk murid. Nah ini, ayolah, kalimatnya bisa, ayolah lakukan demi ibu, ayolah nak, akhirnya masa sama ndak bisa koyo ngono sih demi ibu guru. Nah seperti itu kata-kata ya. Nah ini akhirnya ketergantungan anak. Biasanya ini yang sering kita temui juga di kelas saya. Kalau misalnya saya tidak ada atau guru tidak ada, guru lain yang mengganti, waduh, anaknya di luar kendali. Nah itu ternyata posisi kontrol temannya itu sudah kurang tepat. Kemudian ada pemantau, kemudian nah ini yang diharapkan di budaya positif adalah kita melaksanakan posisi kontrol manajer. Apa itu posisi kontrol manajer? Identitasnya berhasil, kontrolnya adalah menyadarkan diri anak
untuk menghargai diri sendiri. Jadi perbuatan guru yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang dikatakan guru, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian hasilnya nanti mengeluarkan pribadi anak, jadi mengeluarkan faktor intrinsik anak tadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dan dampaknya pada murid adalah mengevaluasi diri bagaimana memperbaiki diri. Nah, inilah tujuan dari budaya positif. Jadi kita harus bisa belajar untuk menjadi posisi kontrol yang ideal sebagai guru dan juga sebagai orang tua, yaitu manajer. Ingat-ingat, manajer. Ya, kita manajer di sekolah, manajer di rumah, dan manajer di lain. Kemudian kita yang terakhir yaitu mengenal segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi yaitu urutannya menstabilkan identitas. Jadi yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan, jadi keyakinannya seperti apa? Ini adalah segitiga restitusi. Selanjutnya Bu. Nah, pengertian segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tentunya dengan posisi kontrol manajer. Ini adalah fungsinya segitiga restitusi. Fungsi segitiga restitusi ketika ada masalah, murid menghadapi masalah, kita menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Pengertiannya ini. Ciri-ciri segitiga restitusi. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar untuk mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang sembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi itu tadi ya. Jadi untuk memperbaiki kesalahan. Langkah segitiga restitusi tadi yang pertama menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ketika anak berbuat salah kita tidak merendahkan, tapi dengan langkah pertama menstabilkan identitas, kita membuat anak menjadi positif terhadap dirinya. Apa yang dikatakan oleh guru dalam langkah yang pertama menstabilkan identitas adalah, nah juga Bu. Ya ini ya, untuk menstabilkan identitas, perkataan guru, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Jadi dia ketika anak melakukan kesalahan, kita menstabilkan identitas dia. Mungkin tanpa sengaja kita pernah melakukan hal ini. Mungkin apa betul? Iya, tanpa sengaja kita. Mungkin kalau saya dulu juga begitu, tidak tahu apa segitiga restitusi, ternyata seperti ini. Oh, ternyata saya pernah. Langkah pertama paling tidak minimal pernah lah. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Tadi ya, karena orang atau manusia melakukan sesuatu itu karena tujuan, karena ada dasarnya. Dasarnya apa? Karena kebutuhan dasar dari manusia tidak ada yang tidak dipenuhi, tidak terpenuhi dan ingin dipenuhi orang lain. Yang dikatakan guru, kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, jadi begitu ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Jadi ini menguatkan ya. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Ini biasanya untuk anak yang suka mukul temannya misalnya ya.
untuk mengetahui kebutuhan dasar apa yang ingin dia penuhi, kita bisa bertanya dengan seperti ini. Kemudian, apakah kamu, yang terakhir tadi Bu, bisa melakukan niat dengan lebih baik besok lagi? Nah itu ya. Selanjutnya, langkah yang terakhir dari segi diskusi adalah menanyakan keyakinan kelas. Karena tadi langkah budaya positif ada membuat keyakinan kelas. Jadi anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi. Jadi menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati di awal tadi. Selanjutnya Bu, yang dikatakan guru, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Itu ya, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nilai yang ideal seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, ini kadang kita menanyakan itu, tapi kita tidak tahu ternyata itu bagian dari segitiga restitusi. Kemudian, apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah langkah terakhir, pertanyaan langkah terakhir dari menanyakan keyakinan. Selanjutnya Bu, nah ini tadi ternyata dari tadi kita mengenal hukuman, konsekuensi, restitusi. Dari tabel ini kira-kira bisa disimpulkan ternyata yang paling baik itu, kalau tadi saya juga begitu. Pertama saya beranggapan bahwa hukuman itu lebih baik untuk anak-anak. Kemudian selanjutnya saya berpikir bahwa konsekuensi itu baik untuk anak-anak. Ternyata dari tabel ini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata restitusi itu yang paling baik untuk memperlakukan anak-anak didik kita, murid kita. Setuju atau boten? Setuju. Ya, dari tabel ini ya. Jadi seperti ini saja. Kalau hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Tapi kalau restitusi, masalah terpecahkan dan nanti berusaha untuk menumbuhkan rasa intrinsik tadi, kesadaran diri, karena itu tujuan dari budaya positif. Jadi seperti itu, ya. Kemudian kalau selanjutnya Bu, tadi kalau hukuman itu sifatnya adalah negatif, konsekuensi sifatnya itu netral, tapi kalau restitusi sifatnya adalah positif. Dan yang penting adalah kalau hukuman murid akan membenci peraturan, gini Pak, kalau dihukum, kalau konsekuensi murid akan menghormati peraturan, tapi yang lebih tinggi lagi restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Dan ketika murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain, maka mereka akan berpikir dua kali untuk melanggar keyakinan yang sudah disepakati di awal. Betul nggih? Kemudian hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik adalah perlu tindakan konsisten dan kolaboratif untuk menumbuhkan budaya positif. Jadi untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini, kita harus semua guru tentunya berkolaborasi, bekerja sama. Maka kenapa hari ini saya melakukan aksi nyata untuk diseminasi, menyebarkan pengetahuan saya tentang budaya positif adalah tujuannya untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu semuanya agar bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Dan kita juga harus perlu konsisten seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa walaupun itu langkah kecil tidak mengapa. Semoga saja dari awal langkah kecil itu menjadikan sekolah kita menjadi sekolah lebih baik dengan budaya positif. Amin. Selanjutnya, nah, saya ingatkan lagi, tujuan dari budaya positif, membangun budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter murid agar murid memiliki kesadaran diri, paham akan nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya rasa itu saja materi yang saya sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ada pertanyaan atau apa tambahan? Tidak, Bu. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang telah saya lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.